Oke, shalom, selamat malam, salam kudus buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang sudah berhimpun di ruang Zoom, maupun Bapak Ibu Saudara-saudara kita yang ada di live streaming Facebook. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita semua diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan, kita diberikan kesehatan setelah kita bekerja, melakukan tugas-tugas kita. Satu hari ini kita akan kembali bertemu, kembali bertemu di Zoom Kamis Ministry kita. Dan mari kita awali dengan pujian kasih yang sempurna. Ya. Mari kita nyanyikan pujian kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau memulihkan aku.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Bapa kami yang kekal, Bapa yang penuh anugerah, penuh kasih karunia. Engkau adalah Tuhan kami yang begitu luar biasa, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi adalah merupakan kenyataan di dalam kebenaran firman kasih karuniamu. Engkau adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu apa yang kami perlukan berlimpah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa yang kekal di dalam surga, malam hari ini Tuhan Yesus, kami berhimpun, kami berkumpul, baik yang ada di ruangan Zoom maupun yang mengikuti live streaming di Facebook. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan bagi kami sungguhlah sangat berharga, merupakan anugerah Tuhan yang patut kami syukuri senantiasa. Dari hari ke hari Tuhan terus menopang dan menguatkan kami semua. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai melihat kebenaran firman Tuhan, kami ingin lagi Tuhan menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang kekal, Tuhan kami yang begitu baik, selalu baik setiap saat, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Engkau adalah Tuhan yang kami andalkan dalam seluruh perkara kehidupan kami. Karena itu Bapa di surga, kami mendoakan saudara-saudara kami semuanya Tuhan Yesus, yang mungkin mereka mengalami sakit penyakit ya Bapa. Engkau mengetahuinya Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berbaring saat ini Tuhan di dalam proses kesembuhan mereka. Antara lain untuk Bapa kami, Bapak Evangelis Doni Rahakbau. Kami doakan saudara kami ini dengan sungguh hati. Kami serahkan kepada Tuhan dan mohon campur tangan Tuhan, memberikan kekuatan baru, kepulihan, kesembuhan kepadanya. Karena saudara kami ini sangat antusias kerinduannya untuk memberitakan Injil kasih karunia, Injil anugerah Allah. Berkati dia Tuhan Yesus, berkati keluarganya. Biarlah campur tangan Tuhan yang senantiasa ada pada keluarganya, terutama untuk saudara kami, Bapak Evangelis Doni Rahakbau. Demikian juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami, Ibu Melia Lubis, yang saat ini bekerja di apotik Hankam. Kami doakan ya Bapak, dia saat ini sedang menghadapi berbagai pelayanan, termasuk ya Tuhan adanya kekhawatiran tentang varian yang baru, varian Omikron, dari orang-orang yang dijumpainya di dalam pelayanannya, di tempat kerjanya. Kami doakan ya Bapa di surga, supaya kekhawatiran ini tidak akan berlanjut, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepadanya dan melindunginya, dan memberikan keyakinan bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk memberikan kepadanya perlindungan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus juga untuk terus yakin bahwa bangsa dan negara kami saat ini yang sedang menjalani proses pelayanan vaksinasi untuk penyembuhan pemulihan bangsa kami, baik vaksinasi di tahap pertama, di tahap yang kedua, maupun di tahap ketiga atau pelayanan vaksinasi booster bagi seluruh bangsa kami Tuhan Yesus, bagi seluruh warga negara Indonesia. Biar pemerintah bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, sehingga program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik, dan dengan demikian kami akan kembali kepada kehidupan yang normal, dan semua kami bisa bebas
menjumpai orang-orang yang akan kami jumpai, dan mengadakan pertemuan untuk memuliakan Tuhan di berbagai momen dan tempat di mana kami rindu agar semua orang mendengarkan Injil kasih karunia Allah dan semua yang percaya bisa memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pemulihan ekonomi buat bangsa dan negara kami, dan juga untuk semua warga Indonesia, khususnya bagi anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya pemeliharaan Tuhan akan tetap ada pada mereka dan tidak akan membiarkan mereka berkekurangan, tetapi Tuhan mencukupkan dengan anugerah-Mu, dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini adalah doa, ucapan syukur kami, menyerahkan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Diberkatilah mereka dengan topik pembicaraan yang kami akan bahas pada malam hari ini. Kami percaya semuanya akan diberkati oleh firman Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah bagian kedua dari tema kita, dan Kamis depan akan kita lanjut dengan bagian yang ketiga, yaitu yang terakhir. Ya, selamat malam, salam untuk kita semuanya. Ya, sesuai dengan topik kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan tema apakah kita mengalami berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub? Jikalau iya, berkat-berkat yang mana yang sampai kepada kita saat ini? Ya. Dan tentunya ini akan lebih clear, lebih jelas kita tuntaskan di bagian ketiga di hari Kamis minggu depan ya. Karena kita akan membahas secara khusus terkait dengan Galatia pasal 3. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di bagian pertama Kamis yang lalu kita sudah melihat dan kita sudah pelajari bahwa Abraham itu adalah nenek moyang bangsa Israel, 12 suku. Bahwa ada hubungan yang sangat melekat antara Abraham, Ishak dan Yakub dalam kaitannya dengan janji perjanjian atau covenant Allah. Ya, jadi tiga nama nenek moyang daripada bangsa Israel yang sangat erat melekat pada janji perjanjian Allah kepada mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ini adalah tiga nama nenek moyang bangsa Israel yang selalu disebut ya secara simultan. Di mana janji perjanjian atau covenant Allah itu secara khusus diberikan kepada umat pilihannya. Umat pilihannya yaitu bangsa Israel. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, bangsa, berbicara tentang bangsa. Ya. Dan tidak diberikan kepada semua umat manusia secara umum di muka bumi ini saat ini. Ya. Apa alasannya tidak saat ini? Nanti akan kita lihat. Terutama janji kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi, di mana melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus sendiri akan menjadi raja atau Mesias. Dan melalui dia, melalui Yesus sebagai Mesias, bangsa Israel akan bangkit menjadi sebuah bangsa yang besar dan akan menjadikan Israel saluran berkat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya. Jadi di situ kita lihat bahwa janji kerajaan sorga itu akan benar-benar diwujudkan ketika Yesus Kristus benar-benar datang ke dunia ini. Dia menjadi raja di atas segala raja sesuai dengan nubuatan.
Dia akan menjadi Mesias, membangkitkan bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang kuat, menjadi kepala atas bangsa-bangsa lain, dan melalui bangsa Israel ini seluruh umat manusia di muka bumi ini akan mendapat berkat. Tentu kita tahu bahwa janji perjanjian atau covenant-covenant tersebut belumlah terjadi saat ini. Bahkan ditunda, dilaksanakan oleh Allah kepada umat pilihannya, bangsa Israel. Kenapa? Kenapa ditunda? Karena mereka, bangsa Israel, menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, Raja Yahudi, pada saat kedatangannya yang pertama kali, dulu ketika Yesus lahir dan Yesus melayani di tengah-tengah umatnya, bangsa Israel. Mereka menyalibkannya, mereka membunuhnya, ya. Sehingga apa yang dijanjikan melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, kerajaan sorga akan didirikan di tengah-tengah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel, itu harus ditunda pelaksanaannya, ya, sampai nanti rencana Tuhan yang berikutnya akan memulihkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah sekarang di bagian kedua ini, pembahasan topik yang sama ini, yaitu apakah kita mengalami berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub? Jika jawabannya adalah ya, kita harus mengalaminya, maka pertanyaannya adalah berkat-berkat yang mana yang kita alami? Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat lebih rinci terlebih dahulu apa-apa saja berkat yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub menurut Alkitab. Ya, supaya kita benar-benar saudara-saudara memahami seperti apa program Allah dan seperti apa rencana Tuhan, dan kita berada di posisi yang ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan anugerahnya kepada kita saat ini, ya. Nah, untuk itu kita kembali membaca lagi Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 7 untuk merinci kembali, ya. Kita merinci perjanjian atau covenant daripada Allah kepada umat pilihannya. Kita lihat di dalam Kejadian 12 apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Inilah permulaannya. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayat 7. Saya akan membacakan untuk kita semua, ya. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Judul perikopnya, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan
yang telah menampakkan diri kepadanya, kepada Abram. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca ini, dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 7, maka kita melihat ada sedikitnya ada 7 janji perjanjian Allah atau covenant Allah secara khusus diberikan Allah kepada Abraham, ya, yang tentunya diteruskan kepada Ishak dan juga berikut kepada Yakub serta kepada semua keturunannya, yaitu kepada 12 suku bangsa Israel. Apa sajakah rincian dari 7 perjanjian Allah, berkat Allah dalam perjanjiannya, dalam covenant Allah yang dinyatakan di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 7 ini? Saudara, saya akan menuliskan yang pertama. Berkatnya adalah Abraham menjadi bangsa yang besar. Ya. Jadi saudara dan saya tidak mungkin mengimani bahwa kita ini ada janji pada pribadi kita bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar. Tapi Abraham, ya, itu janji Tuhan. Yang kedua adalah bahwa Allah memberkati Abraham sangat berlimpah-limpah. Ya, diberkati sangat berlimpah. Dan ini bukan saja berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani, ya. Ya, secara fisik, secara material. Yang ketiga, kita lihat di situ tadi bahwa dikatakan Abraham akan menjadi orang yang termasyur, ya, atau sangat terkenal. Kemudian yang keempat adalah Abraham bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi dia juga menjadi berkat. Itu yang keempat, ya. Bukan hanya diberkati Abrahamnya, tetapi dia juga menjadi berkat. Yang kelima, kita lihat bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan juga mengutuki orang-orang yang mencoba bersikap mengutuki Abraham. Jadi di sini ada memberkati dan mengutuki. Ya. Kemudian yang keenam, kita lihat bahwa melalui Abraham semua umat manusia di muka bumi akan beroleh berkat. Jadi semua orang akan beroleh berkat. Melalui siapa? Melalui Abraham. Kemudian yang ketujuh, kita lihat adalah bahwa Allah tadi menjanjikan tanah Kanaan. Tanah Kanaan sebagai milik pusaka. Milik pusaka Abraham dan keturunannya. Saudara tidak akan mungkin mengklaim bahwa saudara dijanjikan Tuhan memiliki tanah Kanaan menjadi milik pusaka. Ya, karena tanah Kanaan itu ada di Timur Tengah sana. Saudara, ya. Ada di Yerusalem sana. Jadi kita tidak memiliki janji itu. Ya. Tapi janji itu diberikan Allah sungguh-sungguh menjadi perjanjian yang kekal kepada Abraham, Ishak, Yakub dan seluruh keturunannya, anak-anak Abraham, yaitu 12 suku dari suku Ruben sampai Benjamin. Itulah rincian daripada berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang kita bisa lihat dari
Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 7. Selain daripada 7 hal tersebut, 7 perjanjian atau covenant, berkat-berkat melalui perjanjian Allah tersebut, selain daripada 7 itu, masih ada satu lagi, janji perjanjian berkat Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub beserta seluruh keturunannya. Apa itu? Yaitu janji perjanjian sunat. Ya, jadi perjanjian sunat. Mari kita lihat di Kejadian pasal 17. Ya, kalau tadi di Kejadian 12 Abraham belum mengalami perjanjian sunat ini, tetapi di Kejadian 17 Tuhan mengadakan perjanjian sunat dengan Abraham dan keturunannya. Kita akan baca, ya, ini tadi dari Kejadian pasal 12 ya, ayat 1 sampai 7. Sekarang kita lihat Kejadian pasal 17. Oke. Kejadian 17 kita akan baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Oke. Saya akan membaca. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dengan Abram, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Itu di Kejadian 12 sudah disampaikan. 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Namanya diubah oleh Allah dari Abram menjadi Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ya, jadi kita tahu bahwa bukan hanya dari keturunan Ishak saja, keturunan Abraham, ada juga dari keturunan dari anaknya yang lain, dari Ismail, ya, dan juga dari istri Abraham yang ketiga yang namanya Ketura. Abraham juga punya anak-anak dari Ketura yang kemudian menjadi bapak dari bangsa-bangsa yang lain. Ya, itu keturunan Abraham. Kemudian ayatnya yang ke-8. Ini yang kita perhatikan di ayat 8 ya. Ayat 8 dikatakan, "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Tadi sudah kita lihat di Kejadian 12 itu. Lagi firman Allah kepada Abram, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Perjanjian yang mana ini? Bukan perjanjian yang di atas yang disebutkan tadi, tapi yang di bawah di ayat 10. "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Ya, jadi ayat 10 dikatakan harus. Bukan boleh iya, boleh tidak. Harus disunat. Ya, itu adalah perjanjian daripada Allah kepada Abraham, perjanjian sunat. Itu belum ada di perjanjian yang disampaikan tadi di Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Ya. Jadi Tuhan mengatakan ayat 11, "Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Tanda perjanjian antara Allah
ya, dengan Abraham, Ishak dan Yakub beserta keturunannya, anak-anaknya semuanya, ya, anak-anak Abraham, yaitu perjanjian sunat. Ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Berumur berapa hari? Berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Ya, jadi sunat ini di mana? Di dalam daging. Dan ini adalah sebagai apa? Perjanjian yang kekal. Bukan perjanjian yang sementara, yang sewaktu-waktu bisa dihapuskan. Tapi dikatakan perjanjian yang abadi. Antara siapa? Antara Allah dan Abraham dan keturunannya dan anak-anaknya. Ya. Jadi kalau kita lihat di ayat 14-nya, ini ada konsekuensi. Kalau melanggar peraturan itu, kalau melanggar perjanjian itu, ada satu sanksi, ada hukuman. Hukumannya apa? Ayat 14. Ya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Kalau dia mengingkari perjanjian sunat ini, tidak melakukan sunat secara lahiriah, secara jasmani di dalam daging, maka dikatakan orang itu harus diapakan? Orang itu harus dilenyapkan, harus dibunuh. Ya, jadi ada hukuman, ya. Hukuman bagi orang yang tidak bersunat. Ya, yaitu harus dilenyapkan. Ya, jadi harus dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kalau kita bertanya, kalau kita mengatakan perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub adalah diteruskan sampai kepada kita saat ini, benarkah? Ya, orang-orang Kristen saat ini yang juga mengatakan bahwa kita adalah keturunan atau anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub melakukan perintah ini, perjanjian ini, apakah orang Kristen, apakah kita mematuhi janji berkat berdasarkan janji sunat yang ditetapkan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan keturunannya ini? Bisakah dipatuhi saat ini oleh umat Kristen perjanjian ini? Ya, mana Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya? Ya, tidak bisa, saudara-saudara, ya. Mereka tidak mematuhi perjanjian ini. Jadi kalau tidak patuh pada apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, anak-anak Abraham yang harus bersunat, dan kalau dilanggar, tidak mau bersunat, menolak berdasarkan janji sunat ini, apa yang dilakukan tadi? Harus hukumannya apa? Hukuman mati. Ya, jadi tidak main-main. Jadi itu sebabnya jangan terlalu gampang kita mengatakan bahwa kita adalah keturunan Abraham dan kepada kita janji-janji Abraham itu juga adalah milik kita semuanya. Jangan terlalu gampang mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Karena jangan janji berkatnya aja yang mau, janji hukumannya juga harus mau. Ya, kalau memang
Orang-orang yang mengatakan kita adalah anak-anak Abraham, kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dan kepada kita janji ini seluruhnya diberikan oleh Allah. Ya, mereka yang mengatakan demikian tidak patuh pada firman Tuhan. Mereka, ya, bisa dikatakan mereka juga berbohong. Ya, karena apa? Karena mereka tidak melakukan sepenuhnya apa yang menjadi kesatuan dalam perjanjian itu, bukan hanya janji berkat, tetapi janji hukuman juga. Yaitu apa? Kalau mereka tidak bersunat secara jasmani, ya, mereka harus dihukum mati. Dan sunat itu adalah sunat pada hari yang ke-8, bukan hari yang ke-9, bukan setelah 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sesudah dewasa, tidak. Harus pada hari yang ke-8. Dan kita tahu Yesus Kristus, turunan Abraham, Ishak dan Yakub, dia patuh pada perjanjian itu, dan dia disunatkan oleh orang tuanya pada hari yang ke-8. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang mengaku keturunan atau anak-anak Abraham dan tidak melakukan janji apa yang dikatakan di Kejadian 17 ini, maka mereka harus memikirkan baik-baik kembali apakah yang mereka yakini itu sesuai dengan rencana Allah atau tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita harus berhati-hati untuk membaca dan mempelajari Alkitab itu. Ya, Alkitab itu benar semuanya dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kita harus melihat bahwa perjanjian Allah itu tidak selalu diberikan kepada semua orang, tetapi ada perjanjian Allah yang disampaikan hanya kepada orang tertentu dengan tujuan tertentu, belum tentu diberikan juga kepada orang lain, kepada bangsa lain. Nah, itu yang kita lihat tadi, bahwa secara khusus perjanjian sunat itu ditetapkan oleh Allah kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu 12 suku bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, tetapi ada satu hal juga yang mau saya sampaikan lagi di sini. Apakah benar-benar serius Allah memberlakukan hukuman mati kepada keturunan atau anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub apabila mereka tidak bersunat secara fisik, menolak melakukan sunat itu? Apakah Allah serius akan menghukum mereka hukuman mati? Serius enggak, Bapak Ibu Saudara? Ya, mari kita lihat contoh kasus Musa di Keluaran pasal 4. Kita lihat di Keluaran pasalnya yang ke-4 ya. Keluaran pasal 4, saya tulis di sini. Keluaran 4 akan kita baca dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Keluaran 4 ayat 21 sampai ayatnya ke-26. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Firman Tuhan kepada Musa, mulai dari ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Bangsa Israel maksudnya. Ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ya. Nanti suatu saat akan kita ambil satu sesi ya, Pak Dales, untuk ini menjelaskan kaitannya dengan bangsa Israel lahir kembali ya. Ini lahir lama dan lahir kembali sebagai anak Allah, anak sulung Allah Israel. 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung, anak orang-orang Israel, orang Mesir maksudnya ya.
Kemudian ayat 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Nah, habis saudara, ya. Jadi Tuhan menemui Musa ketika dia berjalan menuju ke Mesir, ya, Bapak Ibu, ya. Tuhan menemui dia, "Hei Musa, stop, sebentar, tunggu sebentar." Itu, ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengatakan, "Aku akan membunuh engkau." Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ayat 25 dikatakan, "Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya," anak Musa, ya, dari Zipora. "Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, 'Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku.' Lalu Tuhan membiarkan Musa hidup dan pergi ke Mesir. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu." Jadi Tuhan hampir saja mau membunuh Musa. Gara-gara apa? Kalau Musa jelas sudah bersunat. Tetapi bukan hanya Musa, ada anaknya yang tidak bersunat di situ. Dan Tuhan mau membunuh Musa, tetapi Zipora yang mengetahui peraturan perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel melalui Musa, dia langsung buru-buru menyunatkan anaknya, dan kemudian Allah tidak jadi menghukum mati Musa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan main-main, ini serius. Ya, jadi tidak bisa dikatakan, itu kan dulu. Tidak bisa, Saudara. Itu perjanjian yang kekal, perjanjian yang tetap antara Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub beserta keturunannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya tadi saya katakan Yesus Kristus sebagai keturunan atau benih Abraham, Ishak, dan Yakub harus patuh kepada janji berkat sunat yang sudah disampaikan tadi, sehingga orang tuanya menyunatkan Yesus pada hari yang ke-8 sesuai dengan firman Tuhan di Kejadian pasal 17. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kesimpulan kita, Bapak Ibu Saudara, sekarang orang-orang Kristen kenapa mengabaikan janji berkat kekal tersebut dengan tidak mau melakukan sunat pada hari yang ke-8 kalau memang kita adalah penerus janji berkat Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya? Kalau kita adalah anak-anak Abraham dan mewarisi semua janji Allah kepada Abraham, kenapa kita tidak melakukan perjanjian sunat ini pada hari yang ke-8? Ya, jika benar-benar bahwa seluruh janji perjanjian berkat Abraham, Ishak, dan Yakub harus dilimpahkan, harus kita alami saat ini, sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kenapa tidak melakukan perjanjian sunat ini? Dan konsekuensinya sudah jelas tadi, harus dihukum mati orang yang tidak melakukan sunat, yang tidak bersunat. Sedangkan kalau kita lihat, Paulus banyak kali mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak bersunat. Kalau kita ini orang-orang yang tidak bersunat, berarti apa kaitannya dengan perjanjian Allah dengan Abraham, Bapak Ibu Saudara? Ya, apa kaitan iman kita dengan Abraham? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu Kamis minggu depan akan kita selesaikan seri yang ketiga ini sebagai akhir kesimpulan kita dari topik ini dengan membahas secara khusus yaitu Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-39. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-39. Tentu ini tidak kita bahas hari ini, tetapi hari Kamis yang akan datang, sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita, antara lain dari Pak Marbun. Ya, nanti minggu depan itu akan kita tuntaskan. Apa kaitan perjanjian Allah dengan Abraham dengan kita? Ayat 29 dikatakan, Galatia pasal 3,
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji yang mana? Saudara-saudara, ya. Jadi kita harus menelusuri dan memastikan itu dari kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak bersalah, tetapi membagi firman kebenaran itu dengan tepat menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan, terutama bagi kita dan keluarga kita dan pelayanan kita. Ya, ini akan kita tuntaskan di hari Kamis minggu depan. Kita akan melihat apa kaitan janji Allah dengan Abraham dan dengan kita saat ini. Karena kita disebut adalah orang-orang yang tidak bersunat. Ya, kita tidak memperoleh perjanjian dalam perjanjian nubuatan Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi karena kita ini milik Kristus, kita juga mewarisi janji berkat Abraham. Janji yang mana? Nah, itu akan kita jawab minggu depan dan kita akan tuntaskan itu Bapak Ibu Saudara. Biarlah berkat Tuhan melalui firman yang sudah kita bahas pada malam hari ini menguatkan kita kembali dan mendorong kita semakin lebih tekun lagi mempelajari Alkitab kita. Dan biarlah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam setiap hati orang-orang kudusnya, orang-orang percayanya, terus membimbing kita dan memberikan pencerahan agar kita lebih diperlengkapi lagi dengan pengetahuan akan kebenaran untuk dapat memampukan kita melayani Tuhan dan melayani semua umatnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Diberkatilah semua Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mari kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan, materi yang sudah disampaikan. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk pada sesi diskusi, tanya jawab atau sharing pengalaman kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh jelas, sungguh terang kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan melalui Alkitab yang kami pegang, yang menjadi berkat yang besar bagi kami, menopang hidup kami semuanya. Sehingga kami mengerti bagaimana kami mewarisi janji Allah dalam kaitan posisi kami dengan Abraham sebagai bapak orang beriman. Dan minggu depan kami akan menuntaskan diskusi kami, pembahasan firman Tuhan untuk topik yang sudah kami bicarakan malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah semuanya kami diberikan kesehatan yang baik. Dan juga malam hari ini ketika kami beristirahat, kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan kami boleh bangun pagi esok hari dengan tubuh yang sehat dan segar. Untuk kami kembali beraktivitas, melakukan segala tanggung jawab kami. Terpuji Engkau Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih. Ya, shalom.